Balik lagi ke channel aku dan ini adalah Mac Mini M1. Jadi di 2026 ini, apalagi kalau kalian itu di dalam dunia IT, nggak ada herannya kalau sekarang itu harga RAM naik, harga SSD naik, apapun pokoknya yang berhubungan dengan elektronik itu pasti naik. Kalau misalnya dilihat-lihat ya dari toko marketplace yang online ya, itu tuh sekitaran harga bekasnya karena Mac Mini M1 2020 ini sudah nggak dijual secara baru lagi ya. Mungkin ada tapi stok lama ya. Untuk harganya itu sekitaran di mungkin di 8 sama 10 juta lah, tergantung konfigurasi mau 8, 256 atau yang lebih tingginya. Dan Mac Mini yang ini saya dapat di harga 9 juta kecil ya, 9 juta 200-an kalau nggak salah. Dan spek yang ada di Mac Mini ini lumayan basic ya, 8512, karena kalau misalnya di lebih tingginya lagi ya, 16 GB RAM gitu, itu lumayan jauh perbedaan harganya. Dan untuk kebutuhan saya itu yaitu kayak yang ngoding-ngoding dikit kecil, web aplikasi dan sebagainya, itu nggak butuh banyak RAM ya. Dan saya juga punya server untuk hosting webnya, jadi nggak terlalu banyak butuh RAM. Portnya yang ada di Mac Mini itu lebih downgrade ya, bahasanya downgrade daripada yang di 2018. Jadi kalau misalnya kita lihat di belakang itu portnya itu ada AC adapter ya, ini untuk dicolok ke tembok. Dan yang ini tuh ada Ethernet ya, aku nggak tahu ini 100 MB atau 100 MB ya, atau 1 GB. Nah yang penting ini bukan 10 Ethernet LAN 10 ya, karena ini yang basic, kecuali yang Mac Mac Studio kalau nggak salah itu baru 10. Ini ada dua Thunderbolt 4 kalau nggak salah, jadi ini support display out sama SSD kecepatan berapa ya, nggak tahu ya, lupa. Untuk Thunderboltnya ini dia Thunderbolt bisa apa, tapi yang penting ini bisa untuk display out ya, jadi otomatis ini Thunderbolt 10 Gbps ke atas lah. Ini ada HDMI dan ini ada dua USB 3 Type A ya, dan ini ada microphone jack. Dan untuk yang bolongan silinder tengah ini adalah heatsinknya ya, ini ada heatsinknya tuh di dalam. Dan untuk yang 2020 ini itu tuh belum facelift ya, belum redesign. Jadi kalau yang sudah redesign itu yang kayak 2024 itu ya, itu sudah redesign dan dia itu lebih kecil ya, kayak setengahnya, seperempatnya di sini. Untuk kebutuhan sehari-hari ya, karena ini adalah komputer, kalian mungkin kalau yang basic itu web browsing itu aman lancar ya. Jadi untuk Chrome, untuk nonton YouTube 1080p sampai 4K pun aman, 4K 60 HDR ya, itu aman banget, lancar banget, nggak ada nge-lag sama sekali ya. Mungkin kalau misalnya internet kalian itu cuma bottlenecknya ya, tapi untuk hardwarenya Mac Mini M1 aman, lancar banget, nggak ada lag sama sekali. Dan untuk untuk gaming, untuk Mac itu nggak usah dibahas lah gaming ya, karena sudah bukan ranahnya, karena Mac itu lebih ke daily task aja. Dan untuk editing ya, video editing aku pakai CapCut ya, lebih ke CapCut. Aku pernah pakai DaVinci Resolve ya, cuman agak nge-lag ya, karena mungkin belum optimize saja waktu itu. Untuk CapCut itu 1080p itu scrubbing aman ya, aman banget, nggak ada masalah ya, karena ini 4K 60 nonton YouTube aja aman. Jadi otomatis untuk video editing 1080p itu aman banget. Jadi untuk kesimpulan ya, Mac Mini M1 2020 apakah worth it di 2026 ini? Jawabannya adalah worth it, dengan catatan kalau kalian bisa nemu harga ini di bawah 9 juta ya, atau enggak bawah 10 juta lah kalau misalnya kalian mau yang versi 8512 kayak sekarang yang saya punya ini. Karena kalau misalnya di bawah 512 itu kayaknya makin sempit ya, kalian harus butuh dongle lagi itu untuk nambah SSD, untuk nambah penyimpanan ya, jadi kurang worth it untuk dipakai keseharian. Kalau misalnya kalian dapat di bawah 10 juta worth it ya, tapi kalau misalnya di atas 10 juta ada alternatif lain, yaitu M2 Mac Mini M2 itu sudah ada dan harganya juga sudah turun ya. Kalau misalnya di atas 10 juta kalian nambah 1 juta aja sudah nambah spek ya. M2 itu lebih baru lagi dan lebih banyak peningkatannya. Jadi kalau misalnya kalian itu gaming ya, sudah jangan mikirkan ini, kalian bisa
ambil Windows aja, karena di harga 9 juta ini kalian sudah dapat RTX 5060, sudah jauh banget. Jadi mungkin kalian bisa rakit PC aja ya kalau misalnya kalian fokus ke game. Kalau misalnya untuk coding itu sangat bagus ya, compile time sangat cepat. C++ itu secepat gini ya sudah jadi. Itu aku punya project grafik saya untuk bikin game ya, dan Relief itu aman banget. Compile time nggak sampai 2 menit, project kecil ya, kecil ke sedang itu 1 menit 2 menit kelar ya, 20 detik pun kelar ya, kecuali kalian punya yang gede banget ya. Oke, mungkin sekian dari video kali ini. Kalau misalnya kalian ada masukan atau ada komentar bisa ditulis di bawah. Dan kalau misalnya kalian ada rekomendasi ya untuk apa yang akan ku bahas selanjutnya, kalian juga bisa komentar di bawah. Oke, mungkin sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya.